adik-adik semua, jumpa lagi nih bersama kakak. Oh iya, bagaimana ya kabar adik-adik hari ini? Hari ini apakah adik-adik menemukan tidak banyak hal-hal baru? Kalau belum adik menemukan hal-hal baru, hari ini kakak akan menceritakan dan membagikan hal-hal baru yang mungkin adik-adik belum tahu nih. Apa sih hal-hal baru yang akan kakak ceritakan? Jika adik-adik ingin tahu, ayo kita simak sama-sama ceritanya. Let's go! Sebelum kakak masuk ke dalam ceritanya, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu nih. Kan adik-adik semua belum tahu siapa nama kakak. Jadi nama kakak adalah Friska Leticia Lassi. Kakak adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas D semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke adik-adik, jadi cerita hari ini yang akan kakak ceritakan buat adik-adik semua, yaitu adalah seorang tokoh Alkitab yang jujur dan takut akan Tuhan. Adik-adik tahu siapakah orang tersebut? Nah, dia adalah seorang yang bernama Ayub. Nah, teman-teman, adik-adik semua tahu tidak siapakah Ayub itu? Nah, Ayub ini dia adalah seorang yang sangat jujur dan takut akan Tuhan. Nah, dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan Ayub ini adalah orang yang sangat kaya sekali dari semua orang yang ada di sebelah timur. Nah, Ayub ini dia memiliki harta yang sangat banyak. Dia memiliki 700 ekor kambing, 300 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Dan dia juga memiliki budak-budak yang sangat banyak sekali, dan hidup Ayub ini sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan Ayub yang hidup takut akan Tuhan, ternyata nih adik-adik, ada nih yang tidak suka Ayub itu hidup takut akan Tuhan. Nah, siapa sih yang tidak suka Ayub hidup takut akan Tuhan? Dia adalah si iblis. Nah, si iblis ini dia tidak menyukai Ayub hidup takut akan Tuhan. Dia tidak suka Ayub mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Ayub. Dan sehingga si iblis ini dia merencanakan sebuah rencana untuk menghancurkan kehidupan Ayub dan menghancurkan semua apa yang dimiliki Ayub nih. Jadi si iblis ini adik-adik semua, dia merencanakan sebuah rencana untuk menghancurkan apa yang dimiliki Ayub, dan di mana dia pergi untuk meminta izin kepada Tuhan apakah dia bisa menghancurkan Ayub atau tidak. Tetapi di saat iblis pergi untuk meminta izin kepada Tuhan untuk menghancurkan dan mencobai Ayub, di situ Tuhan tidak menolak, tetapi justru Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub untuk menguji iman seorang Ayub itu. Dan di mana ujian pertama yang si iblis berikan kepada Ayub, di mana semua harta benda yang Ayub miliki, mulai dari anak-anaknya meninggal, semua ternaknya dicuri, dan dia akhirnya menjadi seorang yang sangat miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi teman-teman, adik-adik tahu, dari ujian yang dia hadapi ini sangat tidak menggoyahkan imannya, tetapi justru dari ujian yang Ayub hadapi ini, dia tambah memuji dan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa memuji memuliakan nama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di setiap masalah yang dia hadapi ini. Lalu si iblis ini melihat apa yang si Ayub lakukan, dan si iblis ini makin kesal kepada Ayub karena si Ayub ini dia tidak menyerah, dan malahan si Ayub ini dia tambah memuji, mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang dihadapi. Adik-adik semua, si iblis ini
dia tambah kesal dan marah kepada Ayub karena ujian yang dia berikan kepada Ayub tidak menggoyahkan imannya Ayub, tetapi Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Lalu si iblis pergilah lagi kepada Tuhan untuk meminta izin kepada Tuhan untuk membuat sesuatu yang lebih dahsyat lagi terjadi pada Ayub, supaya dia mau melihat apakah Ayub masih mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Dan teman-teman tahu, ujian yang kedua yang iblis berikan kepada Ayub yaitu terjadi pada tubuh Ayub, yang dimana munculnya penyakit kulit pada tubuh Ayub, di mana penyakit kulit ini membuat tubuh Ayub ini tidak nyaman, dan juga Ayub sangat sengsara dengan yang dirasakan di kulit Ayub itu. Nah, adik-adik semua, penyakit kulit yang Ayub rasakan di mana sangat membuat dia sengsara dan menderita dalam hidupnya, adik-adik semua. Di mana penyakit kulit itu sangatlah gatal dan membuat tubuh Ayub itu sangatlah tidak nyaman, sehingga Ayub ini sempat menggaruk tubuhnya menggunakan barang yang tajam, sehingga badannya semua menjadi luka-luka dan membuat Ayub menderita dalam hidupnya. Kemudian adik-adik, istri Ayub ini melihat Ayub sangatlah menderita dengan penyakit kulit yang ia alami. Lalu istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi teman-teman tahu, Ayub dia tidak mengikuti apa yang dikatakan istrinya. Lalu datanglah ketiga teman-teman Ayub dan mereka mendengar malapetaka yang dialami oleh Ayub. Tetapi ketiga teman-teman Ayub bukan memberi penghiburan, penguatan kepada Ayub, adik-adik semua, tetapi mereka malah menyalahkan Ayub karena menurut mereka ini semua terjadi karena Ayub sudah berbuat dosa, Lalu kemudian Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan dengan apa yang sudah terjadi, tetapi Ayub dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak goyah di dalam apapun yang dialami adik-adik semua, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang dia hadapi. Nah, adik-adik semua, di tengah-tengah kesedihan yang Ayub rasakan, lalu Tuhan datang untuk memulihkan semua yang Ayub alami, yang Ayub rasakan. Dan dari peristiwa iman yang Ayub alami ini, dia benar-benar merasakan kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidupnya Ayub. Dan hati Ayub benar-benar bersuka cita karena Tuhan yang dia sembah itu benar-benar hidup. Dan setelah kehidupan Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus, bahkan kehidupan Ayub ini dipulihkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi adik-adik, dari cerita tentang Ayub ini mengajarkan kepada kita tentang ketabahan, tentang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam menghadapi cobaan dan penderitaan yang ada. Meskipun kita mungkin tidak dapat memahami alasan di balik penderitaan yang kita alami, tetapi dari peristiwa ini kita dapat mempercayai bahwa Allah selalu hadir dan mampu mengangkat kita dari kesulitan yang ada. Dan adik-adik semua, ketika kita ada di dalam sebuah masalah, satu hal yang harus kita tahu bahwa setiap cobaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Dan semua yang kita alami tentunya itu adalah kebaikan untuk kita semua. Dan itu adalah sudah Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita. Dan adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Ketika adik-adik ingin mempunyai masa depan yang baik, ingin mendapatkan jodoh yang takut Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, hanya ada satu yang adik-adik harus lakukan, yaitu tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Selalu membangun relasi dengan Tuhan dengan cara adik-adik berdoa, meminta pertolongan, tuntunan Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita ya adik-adik.
Hanya itu saja yang bisa kakak sampaikan. Baik, terima kasih. Shalom.